Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 17 Mei, kita memperingati Santo Paschalis Baylon, pengaku iman. Paschalis lahir di Torre Hermosa, Kerajaan Aragon, sekarang Timur Laut Spanyol, pada tanggal 24 Mei tahun 1540. Kelahiran dan kematiannya tepat pada hari raya Pentakosta. Keluarganya amat miskin. Sampai umur 24 tahun, Paschalis menjadi gembala domba. Di tengah kesibukannya memerhatikan domba-dombanya, Paschalis selalu menyempatkan diri berdoa dan membaca kitab suci. Kebiasaan berdoa dan membaca kitab suci ini menumbuhkan dalam hatinya keinginan menjadi biarawan. Ia bercita-cita masuk biara yang lebih mengutamakan kemiskinan. Untuk itu, ia menjelajahi seluruh Spanyol selama 4 tahun untuk mengenal setiap biara yang ada di sana. Akhirnya, ia memutuskan masuk biara saudara-saudara Dinas Santo Franciscus di Monforte sebagai seorang bruder. Pada tahun 1565, ia mengikrarkan kaulnya dalam ordo itu. Pemimpin biara sangat menyukai dia. Pastor Ximenes, pemimpin biara itu, mengatakan bahwa ia belum pernah menyaksikan seorang biarawan Fransiskan yang benar-benar menghayati kemiskinan seperti Paschalis. Kamarnya sangat sederhana. Di dalamnya tidak terdapat apapun juga selain sebuah salib Yesus, patung Bunda Maria, sebuah meja kecil, dan sepotong kayu sebagai tempat duduk sekaligus bantalnya. Dalam semalam ia hanya tidur 3 jam lamanya. Tengah malam ia selalu hadir dalam doa ofisi bersama rekan-rekannya. Sesudah ofisi malam, ia terus tinggal di dalam gereja untuk berdoa dan bermeditasi. Pagi-pagi benar, ia sudah membuka pintu gereja dan menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk perayaan Ekaristi. Di dalam biara, ia dikenal sebagai seorang biarawan yang taat dan yang menjalankan disiplin diri yang keras. Ia menjadi sosok biarawan Fransiskan yang penuh kebajikan dan cinta kasih. Ia menyambut gembira semua orang yang datang kepadanya untuk meminta doa dan bimbingannya. Diceritakan bahwa ia melakukan sejumlah mujizat teristimewa untuk orang-orang sakit dan miskin. Suatu kali ketika menjalankan tugas misioner di Perancis, ia dengan tegas melawan penganut Protestan Perancis yang menolak mengakui kehadiran nyata Kristus dalam Ekaristi Kudus. Karena itu, ia diusir oleh orang-orang Protestan Perancis. Ia kembali ke biara Fransiskan di Villarreal dan menetap di sana hingga kematiannya pada tanggal 15 Mei tahun 1592. Hari kelahiran dan kematiannya yang tepat pada hari raya Pentakosta memberikan kesan bahwa ia sungguh-sungguh dinaungi oleh Roh Kudus dan panggilannya merupakan panggilan Roh Kudus. Kekuatan fisik dan rohnya adalah anugerah Roh Kudus. Pastor Emmanuel Rodriguez, seorang teolog ternama, mengatakan bahwa ia banyak berbicara dengan Bruder Paschalis mengenai pokok-pokok iman yang sukar dimengerti. Sungguh mengherankan baginya bahwa Bruder Paschalis yang tidak pernah bersekolah itu dapat menerangkan soal-soal yang sukar dengan lebih jelas daripada dia sendiri. Santo Paschalis Baylon
dihormati terutama sebagai pelindung dari persekutuan-persekutuan yang memberikan devosi kepada sakramen Maha Kudus. Sebagai penjaga pintu biara, Paskalis tinggal dekat pintu biara dan gereja. Ia memanfaatkan setiap waktu senggangnya untuk berdoa di depan tabernakel. Tidaklah mengherankan bahwa kemudian Bruder Paskalis yang rendah hati ini dikaruniai penglihatan-penglihatan ajaib dan ekstase-ekstase luar biasa. Ia mengetahui saat kematiannya sendiri dengan pasti. Seminggu sebelum kematiannya, ia pergi ke kota untuk mengadakan kunjungan perpisahan dengan semua rekannya. Jenazahnya disemayamkan di gereja dan dihormati dengan perayaan Ekaristi. Pada saat konsekrasi, Paskalis membuka matanya 2 kali sebagai tanda penghormatannya yang terakhir kepada sakramen Maha Kudus. Saudara, demikianlah orang kudus yang kita peringati pada tanggal 17 Mei, yakni Santo Paskalis Bailon, pengaku iman. Santo Paskalis Bailon, doakanlah kami. Tuhan memberkati.